berat tapi kita harus tetap yakin ya. Makanya saya tetap optimis apapun nanti kondisinya ya di bidang travel umroh haji, karena niat saya prinsipnya satu sih, saya ingin menjumpai kebaikan-kebaikan di sini dari ustadz-ustadz lingkungan ya, teman-teman, giroh atau semangat ibadah dari para jamaah itu juga, itu masya Allah. Itu saya sering kali jadi ngerasa kayak kecipratan gitu ya. Gue kadang-kadang suka misalnya mau nemuin jemaah ke bandara, kadang-kadang aku sering dijadwalin tuh yang nggak kira-kira gitu ya, keberangkatan kan banyak gitu, sementara aku berangkat cuma beberapa, tapi ke bandara itu menjadi sebuah keharusan gitu ya. Aku tahu-tahu di depan udah dijemput gitu harus ke bandara nemuin jamaah. Kemarinnya udah ketemu udah capek juga kan gitu, kadang-kadang tapi begitu pas udah ketemu mereka gitu udah kayak langsung nyep gitu udah ya, karena baru dicas kan, karena mereka lagi sedang mengumpulkan kekuatan untuk bagaimana mereka siap, mereka sehat ya, sehat lahir batin gitu. Itu ketularan loh. Jadi aku juga kayak ngerasa kayak gue tuh kayak di masuk gitu, tegangannya tuh masuk gitu, kayak keluar tuh dengan semangat baru lagi gitu. Jadi itu yang aku cari sebetulnya, itu yang aku artikan bahwa aku berusaha untuk mengawasi diri aku dengan usaha-usaha itu gitu, dengan usaha-usaha bisnis, salah satunya di travel agent yang saat ini sedang diuji ya sama Allah. Mas, apa sih yang hikmah yang didapat Mas kalau sendiri di Idul Adha tahun ini dan pandemi ini, apa sih yang didapat? Oke. Hikmahnya adalah kita lagi diuji nih, ya kan? Sebenarnya ujian itu bisa datang kapan aja. Setiap hari itu selalu ada ujian. Selama kita bernafas, disitulah ada ujian kan. Sampai dengan kita meninggal. Meninggal pun ada lagi nanti kan. Ditimbang lagi dan lain sebagainya. Kalau saat ini dalam suasana pandemi kita susah, kita sering ngeluh gitu ya, macem-macem lah gitu ya problematika seseorang, dan kita juga diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bisa mencari solusi yang berbeda-beda dari setiap orang. Kalau buat aku, gimana caranya dengan suasana yang seperti ini aku tetap bisa kasih yang terbaik. Itulah pengorbanan kan. Jadi keikhlasan untuk memprioritaskan sesuatu yang memang Allah seneng gitu ya. Aku yakin satu saat pasti aku akan dibuat seneng sama Allah gitu. Jadi nggak ada istilahnya karena begini jadi akhirnya nggak bisa melakukan kebaikan ya. Kalau memang misalnya ternyata memang dari sisi materi gitu ya, memang udah nggak mungkin deh gitu misalnya beli kambing atau apa ya, mungkin bisa dimanifestasikan dalam bentuk lain kan, bisa aja. Tapi aku ada cerita loh, dari kemarin aku pas ke tempat peternakan itu ternyata belum bludak, jadi udah habis. Jadi ke tempat yang pertama banyak gitu sapinya, tapi ternyata udah punya orang. Pindah lagi ke tempat yang lain banyak, terus akhirnya dibilangin bosnya masih ada 3 tuh masih ada 3, nanti kita lihat deh gitu. Jadi efek dari haji ditutup ini, jadi para jamaah itu kan aman tuh, bukan aman, artinya mereka yang tadi untuk jajan, mereka untuk siapin untuk beli oleh-oleh atau kebutuhan di sana, makan dan lain sebagainya, akhirnya mereka keluarkan untuk beli hewan kurban, masya Allah gitu. Jadi begitu pas dilihat di luar sana juga ternyata banyak gitu orang-orang yang ingin mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang maslahat gitu kan. Ini kan satu kebaikan kan, memberikan makanan untuk orang-orang yang mungkin jarang gitu ya, atau dia tidak pernah gitu makan makanan yang seperti kita gitu misalnya. Dan sebagainya kalau sudah ada, jadi aku hanya mengawasi aja.
Nah saat ini tuh nggak bisa malahan gitu, pada saat memang aku harus ke sana dan aku udah rindu ya nggak bisa, belum bisa sampai sekarang, sampai dengan vaksin ditemukan. Kan ini satu hal yang ya Allah, harusnya aku lebih bersyukur, lebih mensyukuri lagi gitu ya, apa-apa yang udah dikasih. Nanti kalau memang sudah dibuka kembali, aku akan maksimalkan lagi apa-apa yang memang Allah udah sediakan gitu ya buat aku gitu. Berarti tahun lalu itu emang menemani. Tahun lalu bener, aku hampir tiap tahun aku nemenin jemaah haji. Tapi lebih kepada aku sebagai koordinator ya, karena kan aku harus make sure juga A sampai Z-nya ya, servisnya seperti apa, karena beda gitu dengan kehadiran aku dengan tidak itu, spiritnya dari ya stakeholder semua di sana kan masih akan beda. Berarti tiap tahun sudah pasti ya merayakan Idul Adha di sana, dan tahun ini akhirnya merayakan dengan keluarga di Indonesia. Itu ada ngerasain perbedaannya sih? Apa itu yang paling berbeda? Ya biasanya yang kayak gini-gini kan udah disiapin sama bapak ya untuk pembelian misalnya hewan kurban atau apa gitu ya. Nah ini aku yang nyari sendiri gitu, terus bisa ikutan puasa. Kita kan kalau haji di sana enggak, ya kan, karena kita ibadah di sana. Jadi seluruh masyarakat di dunia menghormati seseorang yang sedang berhaji, sedang beribadah di sana dengan berpuasa. Kalau ini aku puasa, puasa Arafah. Kalau di sana kan kita nggak puasa. Berarti akhirnya tahun ini juga menjadi momen buat kan nggak di sana, berarti di sini berkurban ya, kayak tadi ibu turun nyari sendiri hewan kurban bersama anak-anak. Berarti besok nih merayakan dengan keluarga ya, untuk pertama kali setelah sekian lama gitu, maksudnya di sana sekarang merayakan di rumah dengan keluarga, dengan anak-anak. Iya, tapi aku belum tahu nih besok aku sama anak-anak apa enggak, mungkin ke orang tua sama bapak mungkin ya. Kemarin sama anak-anak udah beli hewannya, terus mereka udah seminggu di rumah, ya mungkin sama mamanya. Mas Sahrul kan punya agen travel haji juga kan. Nah biasanya kalau tiap tahun sendiri tuh biasanya berapa banyak nih macam menemani jemaah haji sendiri ke sana tuh biasanya pertama setiap tahun tuh minimalnya berapa tuh? Iya, 2 sampai dengan 3 kali. 2 sampai 3 kali menemani jemaah baik itu umroh maupun haji. Tahun ini justru sebenarnya aku menjadwalkan cukup banyak ya. Maret gagal, bulan puasa gagal, haji sama Desember. Allah alam yang Desember itu seperti apa. Jadi semuanya gagal, semuanya nggak bisa diberangkatkan kan karena kondisi seperti ini. Saya kira memang semua ya terkena dampak ini, terlebih di travel. Aku juga ngerasain bagaimana ini, entah sampai kapan pandemik ini dan sampai kapan juga ya dengan kondisi ya untuk ya berusaha sekuat tenaga untuk karyawan tidak dirumahkan gitu ya, meskipun di rumah mereka juga nggak efektif juga kalau ke kantor apa yang dikerjain. Tapi ya insya Allah lah nanti ketika memang sudah dibuka kembali semuanya akan lebih baik lagi. Tapi kalau dari jamaah sendiri seperti apa? Aku mengerti dengan keadaan atau mungkin ada kan sudah libur juga kan jamaah-jamaah. Ya aku selalu menyampaikan kepada jamaah kalau bicara kerugian semua rugi ya. Jamaah rugi waktu dan sebagainya, kita juga sebagai pengelola juga sudah pasti ya. Tapi ini bukan masalah untung rugi ya, tapi masalah kehendak Allah. Allah maunya gimana ya udah kita ikutin aja. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau apa gitu kan, naik getek sampai Saudi ya kan, atau kita dengan berbagai macam cara ya nggak bisa juga gitu kan. Emang Allah maunya ya udah sekarang ini kita rehat dulu gitu, atau kita diberikan ruang untuk kita kreatif, kita bisa
melakukan hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pikir dan kita nggak mampu, padahal kita mampu melakukannya misalnya, ya itu kan sebuah apa ya, sebuah, kalau buat aku sendiri spesial lah ya. Hari ini kan seharusnya kita di Arafah bersama jamaah dan kita betul-betul mohon kepada Allah di padang Arafah itu, Allah betul-betul menurunkan rahmatnya di waktu-waktu yang apalagi misalnya menjelang sore hari gitu ya, itu semuanya berkumpul, berteriak, bermunajat semuanya ya. Suasana itu tuh yang nggak bisa dapet gitu ya selain di sana. Jadi buat aku ini spesial, kali ini kita nggak bisa ke sana. Ya suasana yang seperti ini tentu aku juga pengen yang spesial juga gitu. Jadi aku ikut kurban juga tahun ini, kurban yang terbaik insya Allah, dan semoga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti ketika gitu aku berada di sana, berada di tanah suci melakukan ibadah haji bersama para jemaah. Berarti Pak, dari mata ini menunjukkan buat haji ya, karena memang tahun ini kan memang benar-benar haji cuman yang di Iya, yang di Arab aja, dari Indonesia aja cuma ada 5 orang kan ekspatriat yang ditunjuk dari yang banyak mendaftar selama di Saudi ya. Itu kan hanya orang Indonesia yang berada di Saudi dengan daerah-daerah yang berbeda-beda. Ya bisa dibayangin gitu, dari sebelumnya jutaan terus sekarang hanya dibatasi maksimal 10.000 ya. Itu kan juga pastinya akan sangat jauh berbeda, dan pilihan mereka itu menurut aku tuh enak banget gitu ya, semuanya sangat dijaga. Dari satu kota ke kota, misalnya dari Riyadh misalnya ke Mekah gitu, di Riyadhnya udah dicek, sampai di Mekahnya dimasukin ke hotel mewah, dicek ulang lagi, ketemu dengan teman-teman dari negara-negara lain yang hanya terbatas gitu ya. Menurut aku itu pilihannya, itu takdir, mereka bisa melakukan ibadah haji sementara kita aja nggak bisa ya. Mungkin juga kalau Jokowi ya Pak Presiden kesana juga nggak bisa gitu. Artinya memang pembatasan ini buat aku sangat spesial ya. Dan jadi momentum aja sih untuk berpikir kembali gitu ya. Kalau sebelumnya kan aku dijadwalin tuh kalau nggak 2 kali 3 kali setahun gitu ya, haji, umroh awal tahun atau umroh liburan sekolah gitu ya. Ketiga itu deh ya, karena mungkin ya misalnya aku pengen ngambil syuting atau pengen ngambil kerjaan yang lain, aduh harus aja dulu deh gitu ya. Ya karena mungkin dari seringnya gitu ya, mungkinnya